Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Sufi Bonsai. Dan di video kali ini saya akan melakukan proses penanaman pada bahan bonsai serut. Dan kali ini memang untuk bahan bonsai serut yang mau saya tanam ukurannya kelihatan besar ya. Ya bisa dibilang dengan ukuran XL. Dan kalau kita lihat bersama juga untuk bahan bonsai serut ini sangat prospek untuk kita jadikan bonsai. Karena pada bagian akar bawahnya sudah kelihatan melebar. Dan untuk kesan tua dari bahan bonsai serut ini sudah ada ya, dan pas memang berada di arah depan. Lalu untuk pucuk mahkotanya sudah mengecil dari pohon utamanya. Jadi memang bahan bonsai serut ini bisa dibilang sangat prospek untuk kita jadikan bonsai di kedepannya. Oke teman-teman, selain saya akan melakukan proses penanaman pada bahan bonsai serut ini, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman mengenai proses penanaman yang bagus, yang benar, dan yang efektif. Tentunya dengan cara yang sangat mudah, dengan cara yang sangat simpel. Oke, jadi sebetulnya ada banyak pertanyaan dari teman-teman mengenai media tanam yang bagus ya. Dan sering teman-teman tanyakan, Bang, kenapa media tanam yang kita gunakan harus menggunakan pasir? Kenapa kita tidak menggunakan tanah? Itu kan lebih simple, lebih mudah kita dapatkan. Oke, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman sesuai pengalaman yang saya alami. Jadi memang saya sangat menyarankan kepada teman-teman semua ya untuk menggunakan media tanam dengan pasir sungai, pasir bangunan maupun jenis pasir lainnya. Jadi alasannya memang ini masih proses pertumbuhan ya, ini masih proses pertumbuhan, entah pertumbuhan akar maupun pertumbuhan tunas. Jadi memang kalau kita menggunakan akal sehat kita ya, untuk menghasilkan akar, tentunya media tanam yang harus kita gunakan harus benar-benar gembur ya, harus benar-benar gembur. Beda lagi kalau kita menggunakan tanah ya, entah itu tanah pekarangan maupun tanah jenis lainnya. Kalau kita menggunakan tanah, maka pertumbuhan akar nantinya terasa sangat padat, dan itu pun nanti bisa menyebabkan pembusukan ya, karena air tidak langsung turun, alias airnya akan mengendap di dalam media tanam tersebut. Jadi memang sekali lagi saya sangat menyarankan kepada teman-teman untuk menggunakan media tanam dengan pasir kali, pasir bangunan ataupun pasir Malang ya. Kalau pasir Malang memang sangat rekomen untuk kita jadikan media tanam. Oke, jadi untuk mengenai media tanam mungkin jawaban dari saya seperti itulah ya. Dan saya harap teman-teman nanti bisa paham apa yang saya maksud ataupun apa yang saya sampaikan kepada teman-teman. Dan selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman mengenai penyungkupan. Jadi ada teman-teman yang menanyakan, Bang, kalau kita menanam tanpa kita sungkup, itu gimana? Jadi ada pertanyaan dari teman-teman seperti itu, dan sekali lagi saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman sesuai pengalaman yang saya alami. Jadi kalau kita tidak melakukan penyungkupan, itu pun sebetulnya bisa hidup ya, dan bahkan saya sudah melakukan penanaman dengan cara tidak saya sungkup, itu pun berhasil tumbuh, dan sampai sekarang pun bisa dibilang sudah tumbuh normal ya. Jadi kalau kita tidak melakukan penyungkupan, persentase pertumbuhan itu memang lebih kecil ya daripada kita melakukan penyungkupan. Ya karena selain persentase itu nanti lebih kecil, kita bisa dibilang membuang-buang waktu ya, karena kita harus selalu mengecek bahan bonsai yang kita tanam itu setiap hari. Kita cek setiap hari ya, dan kita melakukan penyiraman pun setiap hari, pagi ataupun sore. Jadi saya rasa sangat membuang-buang waktu. Beda kalau kita melakukan proses penyungkupan. Jadi untuk tujuan penyungkupan, ya teman-teman nanti pasti tahu lah ya. Ketika kita sudah melakukan penyungkupan, maka hasil penyungkupan tersebut akan mengeluarkan uap atau embun yang nantinya akan menyirami bahan bonsai yang kita tanam. Jadi kita tidak perlu lagi untuk mengeceknya setiap hari, dan kita tidak perlu lagi untuk menyiramnya setiap hari pagi dan sore. Jadi sangat menghemat waktu kita lah ya. Dan tentunya untuk penyungkupan tersebut persentase pertumbuhannya sangat lebih besar. Jadi saya sangat menyarankan kepada teman-teman
untuk melakukan penyungkupan ya, agar kita memperbesar peluang hidup dari bahan bonsai yang kita tanam. Oke, jadi seperti itulah ya mungkin jawaban dari saya tentang pertanyaan dari teman-teman. Dan kalaupun nanti teman-teman masih bingung, mungkin bisa komen di bawah ya, karena ya sebetulnya kita saling sharing lah. Dan kalaupun nanti misalkan teman-teman ada cara lain tentang cara penanaman bahan bonsai yang lebih efektif ataupun yang lebih manjur, mungkin ya lebih baik gunakan cara dari teman-teman. Jadi saya hanya saling sharing ya kepada teman-teman, dan nantinya pun kalau ada yang salah bisa komen di bawah ya. Oke, jadi selanjutnya saya akan melakukan ataupun saya akan meneruskan ya proses penanaman pada bahan bonsai serut ini. Dan sebelum kita melakukan proses penanaman, kita rapikan dulu ya bagian akar bawahnya dengan cara kita sayat seperti ini. Jadi kebetulan juga ini sudah saya sayat ya, agar meminimalisir terjadinya pembusukan pada akarnya nanti. Oke, jadi selanjutnya kita angkat ya, dan kita lakukan penanaman di belakang rumah. Oke teman-teman, untuk proses penanamannya sudah selesai. Dan ya, jadi memang cara penanaman bahan bonsai serut maupun bahan bonsai jenis lainnya sebetulnya sangat mudah dan sangat simpel ya teman-teman. Kita hanya melakukan proses penanaman dengan menggunakan media tanam, pasir sungai maupun pasir bangunan. Dan setelah kita tanam seperti ini, kita lakukan penyungkupan. Jadi hanya ada dua hal yang harus kita lakukan, yaitu media tanam, pasir sungai, lalu kita lakukan penyungkupan. Jadi sesimpel itulah cara penanaman bahan bonsai serut maupun bahan bonsai jenis lainnya. Oke, jadi selanjutnya saya akan melakukan proses yang terakhir, yaitu ke proses penyungkupan. Oke, alhamdulillah ya teman-teman. Jadi untuk proses keseluruhannya sudah selesai semua. Ya, jadi memang untuk cara penanaman bahan bonsai serut maupun bahan bonsai jenis lainnya tergolong sangat mudah dan sangat simpel ya. Jadi tujuan dari penyungkupan tersebut yang nantinya bisa menghasilkan uap atau embun, yang dimana embun tersebut akan menyirami bahan bonsai yang telah kita tanam. Jadi kita tidak perlu lagi untuk mengeceknya setiap hari, dan kita tidak perlu juga untuk menyiramnya setiap hari, pagi dan sore. Dan ya, seperti inilah cara penanaman bahan bonsai serut sesuai pengalaman saya sendiri. Mudah-mudahan video ini menjadi hiburan ataupun bermanfaat bagi teman-teman yang mau mencobanya di rumah. Dan tentunya jangan lupa dukung terus channel Sofi Bonsai dengan cara di like, comment, share, dan subscribe.